Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat iman serta sehat walafiat. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu TOT pertama dengan tema Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih pada seluruh peserta dan pemateri yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Kurniawati, selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT pertama hari ini. Gimana nih teman-teman? Udah pada siap belum untuk TOT pertama ini? Boleh nih ketik 111 di kolom chat Zoom jika sudah siap. Ayo teman-teman, diramaikan kolom chat Zoom-nya. Wah, terlihat sudah siap banget nih kayaknya. Diimbau juga kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang tertera di kolom chat Zoom. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Baik, sebelum acara ini dibuka, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, acara TOT pertama ini saya buka. Karena acara telah dibuka, yuk kita sama-sama kenalan dulu dengan pembicara kita pada hari ini yang sangat luar biasa nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Andre Ferdiawan? Boleh kakak operator ditampilkan CV Kak Andre? Baik. Kak Andre merupakan mahasiswa tahun terakhir S1 Pendidikan Tata Busana di Universitas Negeri Jakarta yang mudah belajar hal baru, komunikatif, dan tertarik untuk mempelajari berbagai bidang. Beliau juga memiliki ketertarikan pada dunia riset dan inovasi, serta selalu ingin bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Kak Andre ini merupakan sosok mahasiswa ambisius sehingga telah meraih 200 lebih prestasi dan penghargaan selama kuliah. Beliau juga merupakan seorang educational influencer yang gemar membahas tentang kompetisi dan mengembangkan skill selama masa perkuliahan. Kak Andre juga memiliki banyak pengalaman kerja seperti di social media spesialis di Johan Shah Pratama dan Alfurkan Branded, dan juga sebagai CEO dari Study Fashion, dan masih banyak lagi pengalaman kerja lainnya. Kak Andre juga memiliki banyak pengalaman mengajar, seperti pengajar kelompok ilmiah remaja di SMKN 12 Jakarta, SMAN 100 Jakarta, dan masih banyak lagi. Dan sekolah-sekolah yang diajar Kak Andre ini juga banyak meraih prestasi nih, teman-teman. Seperti Bronze Award International Kreatif dan Inovatif IDEA Competition 2025, lalu juara 2 bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya, di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Perpresnas Kemendikbudristek 2024, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, Kak Andre juga memiliki banyak penelitian seperti di bidang publication, yaitu ada gambaran dukungan sosial orang tua remaja yang melakukan pernikahan dini di Cipinang Proceeding Jurnal Risenologi. Lalu di bidang conference internasional ada study fashion, digitalisasi media pembelajaran, rancangan busana berbasis virtual reality untuk SMK Tata Busana. Serta di bidang project ada Dream Fashion, inovasi platform penyewaan hasil karya mahasiswa tata busana berbasis website. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, 200 lebih prestasi seperti dalam kategori internasional, yaitu yang terbaru ada Kak Andre berhasil meraih Gold Medal Global Innovation and Entrepreneurship Competition Gineco Politeknik Caltex Riau 2024. Lalu dalam kategori nasional yang terbaru, Kak Andre berhasil meraih medali emas Divisi 2 Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024. Kak Andre juga merupakan salah satu penerima dana hibah, lolos didanai program kreativitas mahasiswa skema karya inovatif Kemendikbudristek 2022, dan tentunya masih banyak lagi nih teman-teman penghargaan yang telah Kak Andre raih.
Nah, selain meraih banyak penghargaan, Kak Andre juga banyak memiliki pengalaman organisasi dari kepanitiaan dan juga volunteer. Seperti yang terbaru, yaitu ada Ikatan Mahasiswa Berprestasi Indonesia, Berpresnas, Kemendikbudristek, lalu ada Ikatan Alumni Pimnas Indonesia, Berpresnas, Kemendikbudristek, dan masih banyak lagi pengalaman organisasi dan kepanitiaan volunteer yang Kak Andre miliki. Nah, Kak Andre juga memiliki banyak pengalaman public speaking, seperti menjadi pembicara moderator nih teman-teman. Seperti yang terbaru ini ada sebagai pembicara webinar Lomba Inovasi Digital Mahasiswa di BC Inovasi, Pembelajaran Digital, Pendidikan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya 2025. Lalu selain itu, Kak Andre juga memperoleh banyak legalitas karya seperti hak kekayaan intelektual yang terbaru yaitu ada study fashion, lalu juga banyak menerbitkan buku-buku ber-ISBN seperti An Overview of the Social Support of Parents to Teenager Who Do Early Marriage Study Case in Cipinang. Dan masih banyak lagi hak kekayaan intelektual dan buku ber-ISBN yang Kak Andre peroleh. Nah, Kak Andre juga memiliki banyak pengalaman sebagai juri, panelis, dan juga fasilitator nih teman-teman. Sebagai juri Youth of Aspiration Lomba Esai Nasional Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 2024, lalu jadi panelis pas orientation anggota baru Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta bidang Bahasa Sosial Ekonomi 2024. Lalu sebagai fasilitator esai kritis Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2024. Nah, selain itu, Kak Andre juga memiliki banyak keahlian nih teman-teman, seperti language, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu di bidang softwarenya seperti Microsoft Office, dan masih banyak lagi keahlian lainnya. Nah, ini ada sosial medianya Kak Andre, teman-teman. Ada Instagram, TikTok, LinkedIn. Boleh buat teman-teman yang mau stalk atau mau follow, langsung aja dikepoin ya, teman-teman. Nah, berkat banyak prestasi yang diraih Kak Andre juga banyak diliput nih, teman-teman, di berita nasional seperti berita berprestasi dan juga berita pemberdayaan masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali ya, teman-teman, pemateri kita pada hari ini. Boleh nih. Halo Kande, apakah sudah terhubung? Halo, cek-cek, apakah suaraku terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak? Kedengaran, Kak. Oke, sudah terhubung berarti. Iya. Baik, Kak Andre, gimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Kabarnya Alhamdulillah baik, habis hibernasi ya, teman-teman. Kemarin habis ada Pilmapres. Ini juga lagi di rumah Wisnu nih, guys. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini gimana nih Kak? Apa aja? Kesibukannya paling cuman ngajar, terus kerja, sama sedang PKM juga sih. Itu aja Hmm, palingan. Benar-benar mau. Masya Allah. Terdengar sangat produktif sekali ya Kak Andre ini. Semoga segala usaha yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar ya Kak. Amin, amin. Amin. Oke, Kak Andre, apakah sudah siap untuk pemaparan materinya Kak? Insya Allah siap, tapi aku boleh minta bantuan untuk teman-teman share screen ya. Oh iya, boleh kan. Mungkin buat kakak operator tolong dibantu ya. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pemaparan materinya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya, karena di akhir acara nanti ada pengisian resume, dan kepada Kak Andre dipersilakan untuk sesi penyampaian materinya selama 60 menit ya, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak, MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Andre Ferdiawan. Di sini, alhamdulillah, aku sebagai pembicara untuk OPSI ya, atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi tepat di tahun 2024, di tahun kemarin, Alhamdulillah siswa didik aku mendapatkan medali setara perak di opsi di jenjang SMP di bidang IPSBK. Dan di tahun 2023-nya juga aku mendapatkan medali perunggu waktu itu dari lab school kayak gitu. Jadi Alhamdulillah 2 tahun ini aku mendapatkan medali opsi kayak gitu. Nah, sebenarnya
kalau seandainya kita ngomongin opsi itu ada tips and triknya teman-teman. Dan juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, ada beberapa hal yang uh, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di opsi setelah aku observasi dan 2 kali memenangkan kompetisi opsi ini. Terus juga ragam-ragam benefitnya nanti akan kita bahas kayak gitu. Jadi kita akan coba untuk sebenarnya nih apa sih kesalahan-kesalahan yang aku lihat daripada fasilitator-fasilitator KIR sehingga kayak belum maksimal nih untuk mengikuti ajang opsi itu sendiri kayak gitu. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang ternyata aku lihat, oh kesalahannya di sini, oh kesalahannya di sini nanti akan kita bahas ya. Oke, boleh di next. Nah, kita harus tahu dulu nih, sebelum kita lanjut atau lebih lanjut lagi kepada opsi, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan daripada opsi itu sendiri kayak gitu. Kita harus tahu opsi ini sebenarnya menginginkan apa. Sama seperti kalau di jenjang mahasiswa itu ada yang PKM. PKM punya tujuan. Kita harus tahu the point of apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Kemendikbud sehingga terselenggaranya ajang opsi ini kayak gitu. Nah, kita coba baca ya. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI diharapkan sebagai wadah pengembangan prestasi dan pembentukan kepribadian peserta didik yang mandiri dan tangguh. Kegiatan penelitian dapat meningkatkan integritas, sikap bertanggung jawab, kepedulian yang tinggi, kemampuan berpikir logis dan analitis, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemandirian, kepercayaan diri, serta keterampilan menyajikan gagasan ilmiah, baik secara lisan maupun presentasi, maupun tulis melalui karya tulis ilmiah. Tema yang ditetapkan opsi pada tahun 2024 adalah Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Nah, kalau kita lihat daripada tujuan opsi di sini, the point of-nya adalah wadah pengembangan prestasi dan pembentukan kepribadian peserta didik yang mandiri dan tangguh. Nah, terus juga dia untuk meningkatkan apa? Integritas, sikap bertanggung jawab, kepedulian yang tinggi, dan kemampuan berpikir logis dan analitis. Jadi itu tujuan dari opsi. Kalau misalnya tujuan daripada PKM, dia itu adalah menjadikan bahwasannya mahasiswa itu pribadi yang taat pada panduan. Tujuannya itu. Kalau opsi tujuannya itu ya dia untuk pembentukan karakter, pembentukan kepribadian peserta didik kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya kita harus tahu dulu di sini. Nanti yang dimaksud Kemendikbud apa kita coba akan bahas di next slide. Boleh di next. Nah, adapun ruang lingkup SMP untuk penelitian opsi. Penelitian opsi jenjang sekolah menengah pertama dan sederajat bersifat ini penjajagan talenta. Penjajagan talenta itu dia maksudnya lagi pengembangan lah ya kayak gitu. Peneliti diharapkan mampu memahami dan menjelaskan ide atau konsep penelitian dengan baik, termasuk di dalamnya mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi, mengenali, dan melaporkan sesuai dengan jenjangnya dan bidang pilihannya. Jadi kayak gitu teman-teman. Eh, Maksudnya itu apa ya? Ketika kalian melakukan sebuah penelitian opsi, nanti ada beberapa hal yang nggak boleh kalian bahas kayak gitu. Boleh di next? Ini untuk jenjang SMP. Nah, kalau jenjang SMA itu dia udah sifatnya itu pemantapan. Kalau tadi pengembangan, SMP pengembangan ya teman-teman. SMA itu udah pemantapan talenta. Peneliti diharapkan mampu memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan inovasi dengan jenjang dan bidang pilihannya. Boleh di next? Nah, untuk SMP ini ada semacam 3 bidang penelitian yang bisa ditelusuri dan diteliti, yaitu yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya atau IPS-KB. Yang kemarin anak aku dapat medali perunggu dan perak itu di bidang IPS-KB. Bidang ini berkaitan dengan studi tentang sosial kemasyarakatan, yaitu cara berperilaku, berinteraksi, dan mempengaruhi manusia serta lingkungan sosialnya, termasuk di dalamnya kegiatan atau produk manusia yang melibatkan imajinasi kreatif dan mengungkapkan nilai-nilai akal budi pekerti dan karya manusia. Seperti itu. Terus, next.
Lalu ada ilmu pengetahuan alam dan lingkungan nih teman-teman, di mana bidang ini berkaitan dengan pemahaman manusia secara sistematis terhadap gejala alam, biologis, fisis, kimiawi, dan lingkungan, biotik, abiotik, dalam bentuk konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu metode ilmiah. Next. Lalu ada juga ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa, ada IPTR. Bidang ini berkaitan dengan metode, rancangan, dan rekayasa yang mampu menciptakan suatu prototipe atau produk inovatif yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Produk tersebut harus memiliki manfaat yang nyata dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk jenjang SMA, di next lagi, jenjang SMA juga ada beberapa nih teman-teman, ada matematik, science, and technology, yaitu subbidang lombanya ada matematika, yaitu dia ada lagi subbagiannya aljabar, kalkulus, algoritma, geometri, ada lagi topologi, trigonometri, itu matematika. Terus di biologinya dia juga bisa ngebahas tentang botani, zoologi, dan genetika. Lalu kimia dan teknik kimia, terus lalu ada fisika, biomedis, dan kesehatan. Untuk teknologi juga ada bioteknologi, pangan, peternakan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bidang awalnya aja, SMP itu masih secara general. Kalau SMA itu dia harus sudah membahas topik-topik yang langsung menusuk di mana nih kita mau ke bidangnya. Kalau misalnya matematika, ya kita mau aljabar kah, kalkulus kah, algoritma kah, atau yang lain gitu. Bukan matematika secara keseluruhan. Jadi dia menyelesaikan masalahnya itu lebih dalam lagi. Makanya tadi, kalau misalnya SMP itu dia adalah pengembangan talenta, kalau SMA itu adalah pemantapan talenta. Seperti itu teman-teman. Next. Lalu ada fisika terapan dan rekayasa. Dia itu yang pertama ada rekayasa informatika, yaitu aplikasi komputer atau peranti lunak. Lalu ada rekayasa grafis, elektronik, robotik, mekatronik, sistem sensor kontrol, rekayasa transportasi. Terus yang kedua ada rekayasa permesinan, teknik mesin, dan teknik fisika. Yang ketiga ada rekayasa lingkungan. Yang keempat ada fisika, geofisika, kebumian, astronomi, geografi, energi, dan yang kelima sains data dan kecerdasan buatan. Jadi banyak banget topik-topik yang bisa dijelajahi sama teman-teman SMA kayak gitu. Dan teman-teman SMP itu juga lebih secara general aja nelitinya, bukan secara spesifik kayak anak-anak SMA kayak gitu. Di next. Lalu di sini juga ada bidang ilmu sosial dan humaniora, social science and humanities. Jadi subbidangnya itu yang pertama ilmu ekonomi dan ilmu manajemen, yang kedua sosiologi, komunikasi dan rekayasa sosial, antropologi, yang ketiga psikologi, pendidikan, yang keempat seni budaya dan sejarah, yang kelima bahasa dan sastra. Jadi tadi ya teman-teman perbedaannya kalau misalnya anak SMP ya udah IPSKB ya udah emang ilmu pengetahuan sosial apapun boleh mereka bahas tapi kalau misalnya bidang SMA, dia tuh akan lebih spesifik. Dia kalau memang misal untuk mandiri pertanian akan lebih spesifik lagi. Jadi benar-benar untuk hal-hal yang memang anak SMA ini bisa lebih gitu improve daripada anak SMP. Mungkin kalau anak SMP ngebahas hal-hal yang lebih spesifik, mereka belum belajar bidang keilmuannya. Tapi kalau SMA kan udah belajar. Jadi SMA itu akan lebih menusuk nih kemana kita harus memilih yang namanya eh, sub-sub yang ada di opsi. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next. Nah, perlu perhatian juga, teman-teman. Tentunya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu penelitiannya tidak akan secomplicated anak-anak kuliahan. Jadi yang kesalahan-kesalahan fasilitator care biasanya mereka terlalu membuat penelitian yang outstanding penelitian-penelitian yang dimana tuh gak mungkin untuk dilakukan oleh anak-anak SMA maupun anak-anak SMP gitu. Kayak misalnya penelitiannya itu ngebuat sebuah apa ya kayak teori baru dan segala macam itu kan gak mungkin untuk dilakukan sama anak-anak SMP. Mungkin, tetapi mostly wajarnya anak-anak SMP dan SMA itu tidak membahas topik-topik penelitian yang begitu berat. Biasanya kalau misalnya kalian ngerasa perasaan penelitiannya bagus banget setara anak kuliahan, tapi kok nggak bisa lolos di opsi dan nggak bisa menang di opsi ya? Karena juri pun udah mikir bukan mereka yang mengerjakan, tetapi hasilnya. Makanya ketika kita mengikuti kompetisi opsi, itu berarti kita harus memberikan 100% rasa percaya kita
100% penuh kepada anak-anak kita bahwasanya memang mereka mampu untuk menyelesaikan penelitian. Bukan kita yang mampu menyelesaikan penelitian itu, tapi mereka. Kita tahu batasan mereka sebagai anak-anak SMP dan anak-anak SMA gitu. Jadi jangan bahas topik penelitian yang terlalu berat, teman-teman. Disarankan menghindari penelitian dengan subjek atau responden penelitian yang memiliki resiko tinggi dan memerlukan keahlian khusus seperti penderitaan mental disorder, perilaku LGBT, korban konflik, penggunaan narkoba, terus juga penderita gangguan kejiwaan, perilaku kriminal, narapidana, pelaku prostitusi, korban kekerasan seksual, dan korban perdagangan manusia. Itu semua berat untuk rasanya dibawa oleh anak-anak SMP dan SMA. Lakukanlah penelitian yang sewajarnya anak-anak SMA dan SMP lakukan. Jangan penelitian-penelitian yang sulit, jangan penelitian-penelitian yang nantinya akan menyusahkan mereka, jangan penelitian-penelitian yang nantinya berat untuk mereka jalankan, dan jangan penelitian-penelitian yang perlu orang-orang khusus. Kayak misalnya mereka ngebahas psikologi terlalu dalam, anak mahasiswa pun belum tentu membahas itu, teman-teman. Jadi kita harus tahu batasan penelitian teman-teman SMP dan SMA itu tidak seperti kita sebagai seorang mahasiswa. Kayak gitu ya. Lalu juga disarankan menghindari lokasi penelitian yang rawan konflik dan berbahaya. Disarankan menghindari penggunaan materi atau bahan penelitian yang berbahaya. Jadi itu harus di notes ya teman. Kita next. Penghargaan-penghargaan di opsi ini banyak ya teman-teman. Mostly ketika kalian berhasil melaju ke final, itu sepertinya 33% kalian sudah dipastikan bawa medali di opsi. 33% itu bakalan menang. Kayak palingan ada 20 tim di per bidang nanti bakalan dapat medalinya tuh sekitar 8 atau 7 mungkin. Nah, itu ada apa aja? Ada medali setara emas, itu ada medali setara perak, medali setara perunggu, penghargaan khusus, dan juga finalis. Jadi, luar biasa, lumayan lah ya teman-teman untuk koleksi ini. Next. Nah, yang teman-teman Fasil tuh selalu keluhin ke aku kalau kita lagi ketemu di sekret, Kak, gimana sih caranya anak-anak suka penelitian? Kak, anak-anak aku kalau udah bahas KTI dikit tuh pusing gitu. Kak, anak-anak aku tuh nggak bisa dipercaya untuk memegang penelitiannya. Kak, gimana sih gini-gini itu intinya adalah keluh kesah dari teman-teman Fasil semua. Aku cuma bisa bilang, kalau seandainya kalian jangan langsung mengajak mereka untuk melakukan riset. Kita itu sebagai seorang guru perlu yang namanya pendekatan dulu nih ke murid-murid kita. Terus ketika kita sudah melakukan pendekatan, kita pasti bisa melihat yang namanya potensi. Nah, terus ketika kita sudah melihat potensi itu, barulah kita ajak. Kira-kira siapa ya yang berpotensi untuk bisa saya ajak untuk kompetisi opsi ini? Walaupun misalnya teman-teman ngelihat dia agak pemalu atau misalnya dia terlalu cerewet atau bagaimana, itu juga nggak masalah teman-teman. Jadi kita bakalan lihat nih tips ngajaknya gimana? Yang pertama, jangan langsung menyuruh adik-adik kita untuk membuat proposal. Karena biasanya kalian, aduh, udah disuruh sekolah bikin proposal penelitian opsi, yaudah kalian bikin ya, nanti kakak periksa, jangan kayak gitu. Jangan langsung disuruh kayak gitu. Tapi, yang perlu kalian lakukan adalah, apa ya? Yang perlu kalian lakukan di awal-awal itu, ceritakan dulu tentang opsi itu apa. Opsi itu apa? Mungkin mereka tertarik, baru kalian ajak. Yang kedua, jabarkan benefit. Jika mereka memenangkan opsi, maka akan mendapatkan pertama jalan-jalan, ya kan? Itulah lomba kan orang-orang pasti kayak diiming-iminginnya kalian bakalan jalan-jalan gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian menang opsi, kalian bakal field trip loh, bakal jalan-jalan loh kayak gitu. Terus selain jalan-jalannya yang akan kalian dapatkan benefit adalah kalau kalian menang opsi, kalian bisa masuk sekolah negeri yang kalian mau. Kalian mau sekolah di mana? Tanya dulu gitu kayak kamu mau sekolah di mana? Aku mau sekolah di SMA ini Kak, aku mau sekolah di sini, aku mau sekolah di ini. Nah, kalau kamu menang opsi, kamu nggak perlu tes loh untuk masuk sekolah itu kayak gitu. Terus ada lagi yang kayak ragam manfaat opsi kayak uang pembinaan, terus mereka bakalan mendapatkan baju baru dan segala macam itu juga diceritakan dulu seperti itu supaya apa? Meningkatkan yang namanya motivasi mereka untuk ikut opsi kayak gitu. Terus ketika semangat mereka turun, ayo katanya mau jalan-jalan, kita balikin lagi ke motivasi yang seperti itu gitu teman-teman. Terus jadikanlah penelitian bukan sesuatu hal yang memusingkan tetapi menyenangkan karena jadi kemas dengan sesederhana mungkin.
seperti yang aku bilang, jangan buat penelitian itu mereka layaknya mahasiswa. Buat penelitian yang sederhana, yang memang mungkin untuk diselesaikan. Karena eh, apa ya, opsi yang aku pegang, yang akhirnya juara dua itu, penelitiannya sungguh-sungguh sederhana, teman-teman. Kita hanya meneliti persepsi dan kesiapsiagaan ketika Jakarta itu diisukan akan tenggelam pada tahun 2030. Jadi cuma neliti itu. Apakah warga Jakarta siap? Apakah warga Jakarta percaya? Gitu doang. Bukan penelitian yang kayak, aduh susah banget penelitiannya. Aku lihat anak SMP untuk meneliti rasanya berat banget gitu. Pas aku buat itu ya udah cuma analisis persepsi dan kesiapsiagaan bencana untuk menghadapi Jakarta tenggelam. Itu aja teman-teman. Itu, that's it. Nggak usah penelitian yang heboh dan wah memakan waktu yang lama, memakan apa namanya waktu mereka. Mereka kan juga ada prioritas sekolah. Tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Di next lagi. Nah, benefitnya nih teman-teman yang aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman. eh Yuk, lowbat. Sebentar ya, agak lowbat. Nah, ya mungkin aku mau kasih tahu pada teman-teman juga ini kalian lihat di sisi kiri mereka anak-anakku yaitu Marisa Gasani Pangabean mereka berhasil masuk SMA Negeri Unggulan MH Tamrin jalur prestasi. Lalu juga Ikrima Alia Utama juga berhasil masuk SMA Negeri Unggulan MH Tamrin jalur prestasi. Yang kalian tahu ya, SMA Negeri Unggulan MH Tamrin itu luar biasa seleksinya, luar biasa ketatnya. Salah satu SMA terbaik yang ada di Jakarta dan mereka berhasil karena mereka memenangkan opsi. Yang dari awalnya, aku cuma bilang, ayo kalian mau nggak jalan-jalan? Ayo kalian mau nggak punya baju baru? Ayo kalian katanya mau ini, masuk sekolah ini. Aku tanya dulu, kamu mau masuk mana? Aku mau masuk SMA satu atau enggak Semanu MHT, Kak? Oh ya udah, ya udah kita coba ikut opsi yuk kalau misalnya menang nanti kamu bakalan kayak gini loh itu teman-teman. Nah terus juga selain mereka mendapatkan benefit sebagai lolos di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, di sisi kanan kalian lihat untuk ukuran anak SMP uang 10 juta itu besar. Jadi mereka memenangkan kompetisi dan mendapatkan 10 juta dan hanya untuk mereka berdua. Luar biasa teman-teman hadiahnya kayak gitu. Jadi salah satu yang aku bicarakan juga masalah uang pembinaan yang sangat-sangat lumayan kalau seandainya mereka menang. Dan ternyata mereka membuktikan apa ya setiap mereka tuh mereka capek tiap hari harus latihan opsi segala macam, mereka capek, mereka cerita. Tetapi ketika aku kembalikan lagi katanya mau masuk MHT, katanya mau masuk Semanu MHT, katanya mau jalan-jalan. Kalian udah tinggal ibaratnya tuh satu langkah lagi loh. Kalian udah masuk final. Ayo kita bikin lagi opsinya yang kayak kayak gitu teman-teman. Itulah yang motivasi-motivasi seperti itu yang terkadang mungkin kita sebagai pelatih itu lupa untuk memberikan itu kayak gitu. Sedangkan mereka itu bukan hanya disuruh ibaratnya mereka bukan hanya diperas pikirannya untuk melakukan penelitian, tetapi mereka juga kita selalu motivasi, kita selalu melakukan pendekatan, kita selalu menanyakan apa yang kurang daripada mereka, itulah yang paling penting sebenarnya. Baik, boleh di next. Oke, dari aku mungkin itu teman-teman terkait dengan penelitian opsi, tapi sebelum itu boleh di stop share. Aku bakalan coba membedah panduannya ya. Manakah panduan? Oke, panduannya udah kelihatan kan ya teman-teman? Sudah, Kak. Udah, Kak. Em, ini dia. Beberapa hal yang perlu teman-teman notes untuk penelitian opsi itu. Kalau ini alur seleksinya aja sih palingan kayak yang daftar dari sekolah nanti bakalan diumumin final. Nah, ini dia. Bobot penilaian daripada opsi di jenjang SMP. Kita harus paling kencang
latar belakang. Ide, latar belakang, dan kreativitas itu nilainya 40 bobotnya, teman-teman. Paling tinggi. Jadi ketika juri baca latar belakangnya udah nggak nyambung, kalian nggak bakalan dapat nilai tinggi di bobot. Bobot latar belakang, seperti itu. Terus setelah lu ada desain dan metodologi penelitian juga paling tinggi. Jadi latar belakangnya dan juga metodologi penelitiannya harus tepat. Nah, kalau misalnya di seleksi tahap akhir, yaitu di presentasi, itu ada poster dan juga produknya, eh, paling tingginya bukan, dipresentasi oleh jurinya. Jadi, wawancara oleh juri bahwasanya memang benar-benar siswanya yang mengerjakan penelitian, bukan gurunya. Terus juga dipresentasi, dan juga itu paling tinggi, 75%. Kemarin tuh presentasi anak-anakku benar-benar prepare banget gitu. Jadi emang waktunya lumayan lama untuk latihan presentasi dan aku nggak ngebriefing masalah wawancara oleh juri karena memang mereka yang melakukan penelitiannya. Jadi aku cuma bilang kan kalian yang melakukan, jadi kalian pasti bisa. Nanti kalau ditanya ini jawab ini, cuman gitu doang. Nggak aku briefing mereka harus gimana-gimana, tapi mereka karena melakukan penelitiannya memang sendiri, jadi mereka pasti tahu akan menjawab apa. Nah kalau di jenjang SMA ini juga banyak ya teman-teman penilaiannya. Ada penyajian substansi dan tampilan gitu, dia penilaiannya agak beda sih. Nanti di finalnya dia bakalan wawancara paling tinggi sama presentasi. Kayak gitu. Nah, seharusnya prediksi aku itu harusnya bulan Februari ini panduan itu udah launching, panduan opsi. Tapi ternyata belum, sepertinya karena masih belum fiksasi ya. Kemendikbudrismen dana hibah penelitiannya akan berapa. Jadi kemungkinan akan mundur sih. Cuman tahun lalu, cuman finalnya sepertinya akan tetap sama di bulan Oktober. Seperti itu, teman. Mana ya yang tata cara menulis. Nah, ini dia proposal opsi ini terdiri proposal opsinya ini dia itu harus terdirinya itu dari judul, bab satu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 daftar pustaka. Ini coba ditaati panduannya. Kalau memang di sini ditulisnya bab 4 daftar pustaka, tulislah bab 4 daftar pustaka. Memang umumnya langsung daftar pustaka aja nggak ada babnya. Tapi kalau misalnya disuruhnya ada babnya, kenapa enggak? Karena kita juga harus taat sama panduan yang udah dibuat. Kayak gitu. Dan pastikan juga tindak plagiarism itu dipastiin ya Turnitinnya. Sama di jenjang SMA juga sama, dia ada apa namanya seperti SMP gitu ya, sistematika penulisannya nggak beda jauh. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu template opsi, aku masih nyimpan. Sekarang kita bakalan coba lihat para pemenang-pemenang opsi itu sebenarnya judul-judulnya yang kayak gimana sih? Kayak gitu. Bentar ya, aku coba search. Kita biar terdapat gambaran kalau seandainya jadi juara opsi itu judul-judulnya kayak gimana. Nah, kalau untuk opsi itu masih dipegang oleh BPTI atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia, nanti jadi bakalan sama pengurusnya. Kalau yang di tingkat mahasiswa PKM itu udah dipegang oleh Kemendikti Saintek. Jadi bakalan beda. Kemarin masih sama gitu. Nah, nih teman-teman di SMP MTS nih, kita bakalan bacain yang medali emas-emasnya aja ya. Di bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, dia tuh ada biosurfaktan, daun sangon, dan limbah kulit nanas dengan water soluble paper berteknologi enzim prototes sebagai pengganti deterjen yang ramah lingkungan. Sebenarnya kan dia cuma bikin deterjen ya, ya kan? Dia cuma bikin deterjen kan intinya mah, kayak gitu. Intinya dia cuma bikin deterjen, tapi dia bisa dapat medali emas di tingkat SMP. Nah, terus kita lihat lagi medali emasnya, analisis beban kerja menggunakan metode NASA TLX untuk meningkatkan performa harian siswa UPT SMPN 1 Gresik. Itu dapat medali emas. Dia cuma neliti di sekolahnya, kayak gitu. Di SMPN 1 Gresik, tapi dia bisa dapat medali emas opsi. Karena emang penelitiannya simpel dan mungkin untuk dia lakukan. Jadi juri juga nggak akan mengira-ngira kalau penelitian itu dilakukan oleh gurunya, kayak gitu.
Ada lagi IPTR, pengembangan aplikasi ITA berbasis Android dan VR 360 sebagai media mengenalkan Indonesia kepada siswa di Saudi Arabia. Tuh, cuman yang kayak ibaratnya satu aja yang diselesaikan gitu, nggak banyak, tapi emang mungkin untuk diselesaikan anak SMP. Nah, ini jenjang SMA-nya baru udah lebih spesifik nih di bidang MST, contohnya penelusuran sifat apa nih biokompatibel sintetis carbon dots CDS dengan daun bambu apus bla bla bla, intinya dia tuh emang udah obat untuk sel kanker segala macam itu tuh udah lebih spesifik gitu karena anak SMA masih mungkin untuk melakukan penelitian seperti itu gitu. Lalu fisika terapannya ada TRK, teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu lintas dengan extend Kalman filter dan rekacitra 3 dimensi. Jadi mereka tuh emang lebih complicated sebenarnya penelitiannya. Terus juga Kampung Sepakat Jaya, potret fenomena dominasi suku Bugis di tanah jiran dan akulturasi hingga dampaknya pada diplomasi Indonesia-Malaysia tuh. Emang mereka udah akan lebih berat topiknya, tapi juga mereka tidak seberat topik perkuliahan kayak gitu. Itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin aku boleh kembalikan ke MC ya. Kita lanjut. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh Kak Andre. Boleh nih untuk teman-teman kalau menurut kalian materinya keren banget, bisa kasih reaction tepuk tangannya di kolom chat Zoom. Ayo diramaikan ya teman-teman. Karena materinya sangat keren banget loh ini. Masya Allah, berarti materinya benar-benar keren banget ya teman-teman dan sangat bermanfaat juga nih tentunya dalam menambah pengetahuan kita mulai dari tujuan opsi, penelitian opsi dalam ruang lingkup SMP, SMA, terus bidang-bidang opsi di SMP dan SMA, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam penelitian, penghargaan, ada tips mengajak opsi juga, benefit apa yang didapatkan dari mengikuti opsi, serta tadi ada beda panduan dan juga diperlihatkan judul-judul para penenang opsi di lingkup SMP dan maupun SMA. Nah, pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih buat nanya seputar Olimpiade Penelitian Siswa yang sudah disiapkan. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi diskusi yang akan dilakukan selama 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung maupun melalui kolom chat Zoom. Silakan ya teman-teman. Baik, di layar saya udah ada Alia Nafisa. Boleh nih Kak Alia, apakah sudah terhubung? Sudah, Kak. Ya, baik. Buat Kak Alia, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Kak Andre, izin memperkenalkan diri, saya Alena Fisa Zulfianti. Saya ingin bertanya, kalau misalnya nih, siswa udah semangat ikut opsi dan udah menang, tapi sekolah itu kadang ada beberapa sekolah yang minta uang pembinaan gitu. Itu tanggapan Kak Andre gimana? Baik, untuk Kak Andre mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Kak? Aku kayaknya mau langsung jawab ya, teman-teman. Jadi misalnya kamu udah menang opsi ya, tapi uang pembinaannya diminta oleh sekolah. Kayak gitu kan maksudnya? Iya, Kak. Soalnya waktu saya SMP tuh kayak beberapa kali teman saya ikut kayak menang lomba ekskul gitu, dan sekolah itu minta bagiannya gitu. Em, Bagiannya berapa dan apakah sekolah itu memberikan alasan untuk apa uang tersebut? Oh, itu kurang tahu ya, tapi kadang tuh minta 50%-nya gitu untuk sekolah. Kan itu bisa apa ya, mengurangi semangat siswa untuk lomba ya gitu, Kak. Menurut Kak Andre tanggapannya bagaimana?
Oke, kalau dari aku pribadi, sepertinya hal itu kurang bijak ya dari sekolah. Kenapa? Karena sepemahaman aku, bahkan kemarin anak-anakku 2 kali ini anak-anakku menang dapat perunggu dan perak di opsi, itu mereka sama sekali tidak diminta sekolah untuk uangnya di 50% ke sekolah atau berapa itu enggak. Justru sekolah itu mensupport gitu. Ketika anak-anaknya lolos di partai final, itu langsung dibelikan baju baru untuk mendapatkan identitas sekolahnya dari mana tanpa meminta sepeser pun dari hasil kompetisinya. Sepertinya harusnya seperti itu. Bahkan uh, untuk supporter-supporter juga sekolah yang membawa. Jadi kayak menurutku seharusnya tidak terjadi demikian, sangat disayangkan gitu. Apalagi di Kemendikbud sendiri itu memberikan uang pembinaan itu ke siswanya, bukan ke sekolahnya, kayak gitu. Jadi masuk ke rekening siswanya. Seperti itu sih menurut aku agak kurang bijak ketika seperti itu. Kecuali memang ada alasan mengapa akhirnya dipotong 50% dan segala macamnya. Itu sih kalau dari sudut pandang aku sebagai pelatih ya, teman-teman. Oke, Kak. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Ande yang sudah menjawab dan terima kasih juga kepada Kak Alia atas pertanyaannya. Untuk penanya kedua ada di dalam kolom chat Zoom nih Kak. Aku izin bacakan ya Kak. Boleh. Kak mau Ya, kamu bertanya, kenapa penelitian harus sesuai dengan kemampuan anak SMP? Karena saya ingin membuat penelitian yang udah masuk jenjang SMA dari Kak Tovan Zobuwono. Oke, kenapa penelitiannya harus sesuai kemampuan anak SMP? Gini, em, pertama ya, kalau misalnya kamu masih SMP, kenapa harus melakukan sesuai dengan penelitian anak SMP? Karena ada batasan-batasan literatur yang mungkin teman-teman dari SMP itu belum mempelajarinya. Paham gak sih? Kayak misalnya kamu mau bahas tentang kimia secara mendalam. Mungkin itu hanya didapatkan oleh teman-teman SMA. Teman-teman SMP nggak mungkin. Ketika kamu melakukan penelitian itu, padahal di kurikulum pembelajaran kamu itu nggak ada pembelajarannya atau tidak masuk pembelajarannya, kamu mendapatkan ibaratnya akan menjadi kecurigaan bagi jurinya. Kenapa dia melakukan penelitian ini padahal dia masih SMP? Kayak gitu. Kenapa dia melakukan penelitian yang sudah di tingkat SMA padahal dia masih SMP? Apakah fasilnya yang mengerjakan? Mungkin akan terjadi pemikiran seperti itu. Makanya aku lebih menyarankan ketika kamu memang SMP, berarti kamu harus melakukan penelitian layaknya anak-anak SMP. Seperti tadi, hanya untuk membuat deterjen, itu tuh anak SMP sudah belajar gitu. Hanya untuk melakukan penelitian sosial itu udah dipelajari gitu. Tapi kalau yang kayak secara mendalam tadi untuk kanker dan segala macam rasanya berat untuk anak SMP yang mengerjakannya. Makanya aku saranin untuk anak-anak SMP bahaslah sesuai dengan kemampuan kalian atau yang telah kalian pelajari. Seperti itu sih. Begitupun SMA. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Andrea atas jawabannya dan terima kasih juga buat Kak Tovan Zobuwono. Semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Nah, di layar saya sekarang ada Kak Gadiza nih Kak. Hmm. Ya, apakah sudah terhubung? Tes, apakah sudah terhubung Kak? Ya, sudah Kak, boleh. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Gadiza. Jadi Kak, tahun lalu opsi itu saya pernah ikut dan memang tidak lolos. Mungkin karena kurangnya pelatihan. Nah di sekolah saya itu kir di saya tuh nggak punya pelatih Kak. Jadi memang terbatas dan memang yang ngebina tuh cuman dari guru aja. Menurut Kakak itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, kalau misalnya seperti itu, aku sarankan untuk kamu bisa untuk mengajukan pelatih opsi atau pelatih kir atau segala macamnya lah ya. Silakan diajukan ke sekolahnya. Kenapa aku merekomendasikan itu? Karena tugas daripada seorang guru itu sudah banyak, teman-teman. Luar biasa banyaknya tugas dari seorang guru gitu. Intinya aku tidak merekomend bukan mereka tidak mampu, tetapi lebih tepatnya mereka sudah banyak sekali kegiatannya, sudah banyak sekali pekerjaannya. Jadi aku lebih merekomendasikan untuk memanggil atau merequestkan kepada sekolah untuk pelatih kir. Kalau bingung nanti nyarinya di mana, kalian bisa lihat aja di SKBM KPM UNJ kayak gitu. Itu banyak pelatihnya. Kalian tinggal hubungin kayak gitu sih, teman-teman. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, Sama-sama. terima kasih kepada Dep atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat Zoom ya Kak. Saya izin membacakan ya Kak. Dari Kalafiko Alhania. Kak, kalau semisal anaknya bukan tipe anak yang ambis dan apa ya, mungkin masih bingung gitu mengenai penelitiannya, walaupun udah diajarin berbagai cara beberapa pertemuan, gimana ya Kak? Kalau misalnya kasusnya seperti itu, prefer lebih coba untuk gimana ya, kan kita tuh sebagai seorang apa ya, pendidik tuh pasti kan tahu ya, macam-macam daripada kita memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi mungkin metode pembelajarannya bisa disesuaikan. Terus juga pendekatan pembelajarannya bisa disesuaikan. Mungkin selama ini kita mengajarkan dia bukan dengan metode yang tepat. Kayak gitu. Kayak misalnya dia lebih suka ketika dia tuh praktik langsung. Ya udah praktik langsung. Misal dia lebih suka ketika dia itu mendengarkan ceramah daripada kita. Ya udah silakan melakukan menggunakan metode ceramah. Misal dia lebih suka diskusi. Ya udah kita diskusi. Coba dikenali dulu karena dari masing-masing karakter siswa-siswa kita nih teman-teman itu berbeda pendekatannya. Aku membimbing 4 tim di dalam opsi. Nah, 4 tim ini beda-beda semua. Aku terapkan ya sesuai sama yang mereka bisa kayak gitu. Kayak misalnya ada yang sukanya tuh dia kinestetik, ya udah. Ada yang sukanya dia tuh ini, ya udah aku coba terapin ke dia kayak gitu sih. Lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada mereka. Makanya aku tuh selalu berusaha untuk masuk ke dunianya mereka gitu supaya terjadinya sense of belongings. Kayak ketika apa ya, mungkin ini sepele ya teman-teman, ketika mereka lagi main game aku tanya gitu-gitu itu juga bisa loh untuk pendekatan ke mereka supaya mereka mendengarkan dan mengerti apa yang uh, menjadi pembelajaran buat kita kayak gitu. Uh, for your information juga aku di SMP itu, di SMP yang tadi dapat medali perak opsi, aku ngajar 120 murid teman-teman. 120 siswa dalam satu kali pertemuan. Tapi gimana cara aku bisa handle-nya? Ya itu tadi aku masuk ke dunia mereka. Jadi mereka ngerti ketika aku menjelaskan tentang penelitian gitu sih. Dan menerapkan metode pembelajaran yang dominan di kelas kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Andrea atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Wakiko. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat Zoom lagi nih Kak. Saya izin bacakan ya Kak. Kak, saya mau tanya, apakah sekolah boleh mengirimkan lebih dari subbab dan itu kan babnya ada 3, subbabnya itu ada berapa ya Kak untuk SMA? Kalau misalnya subbab itu setahu aku nggak terlalu eksplisit sih aturannya. Tapi silahkan diajukan aja selagi tidak melebihi batas halaman di opsi. Kalau nggak salah untuk proposal itu hanya 10 halaman, selagi tidak melebihi 10 halaman itu aman aja. Seperti itu. Subbabnya silahkan disesuaikan. Baik, terima kasih Kak Andrea atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Tia pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat Zoom lagi Kak. Saya izin membacakan ya. Eh, Kak, saya ingin bertanya, kira-kira kalau dari kakak sendiri untuk menyiapkan satu tim untuk mengikuti lomba opsinya, berapa lama ya persiapannya? Dan apa aja sih Kak? Kan kita sebagai pelatih Fasil untuk bantu membimbing tim kita. Terima kasih banyak Kak. Nah, pertama ya teman-teman, untuk mengikuti lomba FC itu persiapannya, kalau aku biasanya 1 bulan. Jadi 1 bulan aja, nggak lama-lama kok teman-teman. 4 kali pertemuan kan palingan. Itu aja sih, paling 1 bulan. Nah, supaya mempermudah mereka untuk melakukan penelitian, gimana caranya? Jelasin. Yang pertama, kalian harus punya template opsi. Kalian bikinin aja templatenya. Kayak misalnya, bab 1.1 latar belakang, 1.2 apa, 1.3 apa. Itu kalian aja bikinin. Nanti mereka tinggal isi idenya mereka apa. Nanti di tiap minggunya kita tinggal evaluasi, evaluasi, evaluasi. Ajarin cara ngutip, ajarin cara bikin daftar pustaka, selesai. Sampai di situ. Idenya, biarkanlah mereka mau ide apa. Kita tugas kita hanya merevisi idenya mereka tuh kurangnya di mana. Kayak kemarin anak aku tuh dia ngebaca berita Jakarta tenggelam. Mereka punya ide ini. Ya udah aku rampungin idenya, baru mereka bikin. Selama 1 bulan selesai. Selagi kita bisa menjelaskan dengan cara yang mudah, terus juga tidak menekan mereka untuk kayak ayo opsi 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 gitu. Kasih mereka take time juga untuk mereka menikmati diri mereka gitu. Karena ketika mereka berkompetisi kan
berarti mengorbankan sedikit waktunya kan. Pokoknya kalau dari aku bikinin aja dulu template, nanti mereka yang isi. Itu akan lebih mempermudah daripada kalian ngajarin mereka dari awal penelitian. Udah ada template-nya, mereka tinggal isi. Itu gampang menurut aku. Karena dari fasil-fasil SKBM pun ada yang beberapa minta template-nya ke aku kasih kok, aku berikan gitu. Terus ternyata kita di tahun ini sama-sama menang opsi kayak gitu. Kalau kalian kenal Kadini, nah itu Kadini tuh sebelumnya minta template opsi ke aku kasih. Itu akan lebih mempermudah jalan kalian sebagai fasil sih menurutku. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Andre atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Nabila. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Nadia. Saya izin membacakan ya Kak. Izin bertanya, apa sih Kak tips untuk memenangkan opsi? Oke, yang kelas 9 SMP, apakah masih bisa mengikuti lomba opsi dan semisalnya saya menang, apakah saya bisa memilih sekolah lanjutan yang saya mau? Sayangnya opsi itu untuk kelas 7 8, terus kelas 10 11 teman-teman. Jadi untuk yang udah di akhir masa-masa SMP SMA itu nggak bisa. Mungkin kamu bisa ikutnya nanti pas SMA buat masuk ke perguruan tinggi kali ya. Itu lebih enak sepertinya. Karena kalau sekarang kelas 9 nggak bisa. Opsi itu baru ada di bulan Oktober dan kamu kemungkinan lulus di Mei. Jadi menurut aku nggak bisa kayak gitu. Tapi kamu bisa pikirin ide dari sekarang untuk kamu ikut di jenjang SMA nantinya. Kalau dari aku kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Andrea atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Satria Abraham. Misi Kak izin bertanya terkait dengan pembuatan latar belakang yang menarik dan membuat juri tertarik dengan judul yang kita ambil bagaimana ya Kak? Kemudian terkait dengan metodologi yang sering digunakan itu seperti apa ya Kak untuk tingkat SMA? Oke, kalau dari aku, gimana sih cara kita untuk di latar belakang tuh udah menarik perhatian Dewan Juri? Cuma satu kunci untuk di latar belakang. Lakukan piramida terbalik. Maksudnya piramida terbalik itu apa? Pembahasannya dari umum ke khusus. Jadi kalian jelasin dulu pembahasan umumnya itu apa, masalah umumnya apa, dan apa masalah yang ingin kalian selesaikan di akhir. Kan masalah umum nih, ya kan? Terus di bawah nanti yang paling akhirnya adalah masalah khusus yang akan kalian selesaikan. Itu namanya piramida terbalik. Jadi itu teman-teman, itu udah harga mati untuk sebuah latar belakang. Jelasin umumnya apa, terus juga mungkin solusi dari pemerintah yang belum ada, misalnya atau selama ini masih menjadi kendala bagi masyarakat, baru akhirnya kalian kasih solusi. Itu yang bagus. Dilakukan dalam piramida terbalik umum ke khusus. Sama seperti skripsi dan segala macamnya itu pembahasan umum ke khusus di latar belakang itu udah harga mati menurut aku. Terima kasih Kak Andrea atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak. Nah, oke, karena keterbatasan waktu, ada satu pertanyaan lagi nih Kak sebagai pertanyaan penutup pada sesi diskusi kita kali ini. Saya izin membacakan ya Kak. Dari Kak Eka, halo Kak, izin bertanya, ada gak sih tips khusus supaya proposal lolos seleksi dan apa yang harus dipersiapkan dari awal biar gak keteteran pas bikin proposal? Terima kasih Kak. Ya, gue ngeles begituan, Bang. Jadi kalau misalnya hal yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah waktu ya teman-teman. Pastinya waktu itu penting karena kita akan melakukan riset gitu ya. Jadi kita harus nyari latar belakang, referensi, ide, semuanya tuh pasti perlu waktu gitu. Yang kedua, gunakan referensi 5 tahun terakhir teman-teman. Jadi di semua kutipan teman-teman jangan ada lagi yang 6 sampai 10 tahun. Terus juga taat sama panduan. Mau sebaik apapun ide teman-teman, mau sebagus apapun ide teman-teman, tapi teman-teman gak taat panduan, itu juga akan menjadi pertimbangan. Apakah proposal yang teman-teman ajukan itu layak atau tidak, seperti itu. Terus juga jangan deadlineer. Kalau misalnya aku, tadi kan, misalnya tadi aku bilang, dalam waktu 1 bulan aku bisa menyelesaikan proposal penelitian bareng anak-anakku, karena kita bikin timeline. Di minggu pertama aku jelasin dulu tentang penelitian. Di minggu kedua selesain bab 1. Di minggu ketiga selesain bab 2. Di minggu ketiga selesain bab 3. Selesai. Kayak gitu. Jadi semua itu harus terarah, terukur, dan terstruktur. Kayak gitu.
terus juga harus taat sama panduan. Itu sih teman-teman kalau dari aku. Intinya kalau misalnya kalian ingin memenangkan opsi ya seperti itu. Jangan deadlineer karena pesaing kalian tuh ribuan dari seluruh Indonesia kayak gitu. Bukan cuma satu dua sekolah atau tingkat provinsi aja, tapi ini udah tingkat nasional kayak gitu. Makanya penting rasanya untuk kalian mempersiapkan diri well prepare ketika kalian udah lolos di partai proposal kalian masuk ke final, latih presentasinya kayak gitu. Karena balik lagi ya, practice makes perfect, teman-teman. Jadi semua hal kalian harus lakukan dengan penuh persiapan. Kalau dari aku itu aja. Baik, terima kasih kepada Kak Andrea atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Eka atas pertanyaannya. Wah, sesi diskusi yang sangat luar biasa ya pada hari ini. Tapi sayang banget nih teman-teman, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi kita sudah habis nih teman-teman. Nah, kita lanjut untuk agenda berikutnya yaitu ada sesi penyerahan sertifikat pemateri. Kepada kakak operator dipersilakan untuk menampilkan sertifikat pematerinya. Diam enggak? Kepada Kak Andre, mohon diterima ya Bang sertifikatnya. Oke, untuk sesi dokumentasi dipersilakan kepada kakak operator. Ada kakak operator dipersilakan untuk memimpin sesi dokumentasi. Aku hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih kepada kakak operator yang sudah memandu jalannya sesi dokumentasi. Terima kasih juga kepada Kak Andrea atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini dan nampaknya waktu juga sudah semakin sore dan sudah saatnya acara ini berakhir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dihimbau untuk mengaktifkan fitur kameranya dan tunjukkan senyum terbaik kalian. Kita tunggu hingga pukul 17.06 ya teman-teman.
Baik, karena sudah pukul 17.06, kepada Kak Operator dipersilakan untuk memimpin sesi dokumentasi. Aku hitung ya. Slide satu, bentar. Satu, dua, tiga. Sebentar. Untuk slide dua, satu, dua, tiga. Slide tiga, satu, dua, tiga. Satu lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Operator yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih juga kepada Kak Andre atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi kita serta orang di sekitar. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan ini hingga saat ini. Dan terakhir, saya ingin menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi resume pada link yang sudah disediakan dan akan di-share oleh teman-teman panitia pada grup WhatsApp. Dan pengisiannya itu hanya sampai 3 hari setelah acara ini berlangsung. Nah, jangan lupa untuk mengisi resume ini dengan sebaik mungkin, karena nantinya akan ada pengumuman peserta terbaik nih bagi teman-teman yang memiliki hasil resume terbaik. Oke. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya, Sinta Dewi Kurniawati, selaku moderator, pamit undur diri, dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di TOT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.